Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya menjelaskan terkait Planning Organization Action Controlling atau POAC. Untuk planning yaitu merupakan bagian terpenting dalam proses manajemen. Perencanaan manajerial terbagi menjadi perumusan strategi, menetapkan tujuan, dan penerapan strategi. Tingkat kemampuan dasar dalam kegiatan perencanaan yaitu INSEC, FORSEC, studi eksploratif, dan DORSEC. INSEC yaitu kemampuan untuk menghimpun fakta-fakta dengan jalan mengadakan penyelidikan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang direncanakan. FORSEC yaitu kemampuan untuk memproyeksikan atau menggambarkan jalan atau cara-cara yang akan ditempuh. Sedangkan studi eksploratif, kemampuan untuk melihat segala sesuatu secara keseluruhan, sehingga diperoleh gambaran secara integral dan kondisi yang ada. DORSEC yaitu kemampuan untuk mengetahui segala cara yang dapat menyamarkan pandangan, sehingga memungkinkan untuk dapat mengambil keputusan. Batasan perencanaan yaitu proses merumuskan masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan SDM untuk mengatasinya, penetapan tujuan program, penyusunan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Manfaat perencanaan yang pertama yaitu mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan cara pencapaiannya, mengetahui jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan, mengetahui jumlah dan jenis staf yang diinginkan, mengetahui bentuk kepemimpinan yang efektif, mengetahui bentuk dan standar pengawasan yang diperlukan. Langkah perencanaan yang pertama yaitu analisis situasi, mengidentifikasi masalah dan prioritasnya, menentukan tujuan programnya, mengkaji hambatan dan kelemahan program. Terus yang terakhir yaitu untuk menyusun rencana kerja operasional. Contoh perencanaan di klinik, rumah sakit, atau organisasi yang pertama yaitu kalian harus menyusun visi, misi, dan tujuan dari klinik, rumah sakit, atau organisasi kalian. Selanjutnya yaitu perencanaan pengadaan logistik seperti obat-obatan, alat kesehatan, alat medis yang disusun berdasarkan pola konsumsi dan pola epidemiologi. Terus perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, atau tendik. Untuk organizing atau pengorganisasian yaitu batasi fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf untuk mencapai tujuan organisasi. Manfaat pengorganisasian, pembagian tugas untuk staf, perorangan, dan kelompok, hubungan organisasi antar manusia, dan pendelegasian wewenang. Untuk kegiatan dalam fungsi pengorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlakukan. Terus menetapkan struktur organisasi dan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyelesaian pelatihan dan pengembangan SDM serta tenaga kerja. Terus kegiatan menempatkan SDM pada posisi yang paling tepat. Terus untuk prinsip pengorganisasiannya yaitu tujuan organisasi harus dipahami staf, membagi pekerjaan untuk mencapai tujuan, terus mengelompokkan kegiatan pokok ke dalam satuan kegiatan yang lebih operasional, menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf dan penugasan personal yang cakap. Contoh pengorganisasian di rumah sakit, misal penetapan struktur organisasi, penetapan job description, dan manajemen SDM rumah sakit. Untuk actuating, pelaksanaan atau penggerakan, pengertiannya yaitu membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas. Actuating yaitu proses memberikan bimbingan kepada staf agar dapat melaksanakan tugas. Terus bagaimana manajemen mampu mengembangkan kebijakan atau strategi guna memacu kemampuan staf. Tujuan actuating menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki, mencintai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan persiapan staf, terus membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Faktor-faktor yang diperlukan untuk pergerakan yaitu leadership, pemimpin itu sendiri, terus sikap dan moral, attitude dan moral, komunikasi,
insentif, yaitu sebagai perangsang, terus supervisi, dan disiplin. Faktor yang menghambat equity yaitu physical needs, security needs, social needs, self-esteem needs, dan actuality need. Ini adalah controlling gunanya untuk pengawasan, penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan. Ini fungsi controlling. Proses pengawasan yaitu bisa monitoring, pengawasan, atau pengendalian, proses untuk mengamati secara teratur dan terus-menerus pelaksanaan rencana kerja. Manfaat pengawasan dapat diketahui apakah suatu kegiatan telah terlaksana sesuai standar, dapat diketahui adanya penyimpangan pada pengetahuan dan pengertian staf dalam pelaksanaan tugasnya, dapat diketahui apakah waktu dan sumber daya dipergunakan secara benar, dan dapat diketahui staf yang perlu diberikan penghargaan, promosi, dan latihan lebih lanjut. Ini untuk prinsip pengawasan. Pengawasan dilakukan harus dimengerti oleh staf. Fungsi yang paling penting dan upaya pencapaian tujuan organisasi. Ini adalah pengawasan adalah tujuan paling penting. Apabila tidak ada pengawasan, maka tidak ada controlling dari pimpinan kepada staf untuk mencapai standar kerja yang diinginkan oleh suatu organisasi. Kegiatan pengawasan yaitu dengan development performance standard, measure result, take corrective action, dan reward. Terakhirnya yaitu apabila staf baik maka akan dilakukan reward, apabila mereka tidak sesuai dengan standar yang sudah disepakati maka akan diberikan punishment. Langkah pengawasannya yaitu dengan mengukur hasil yang telah dicapai, terus membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tolak ukur atau standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan memperbaiki penyimpangan yang dijumpai berdasarkan faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Ini contoh pengawasannya. Dengan melakukan penilaian kinerja staf, bisa mengevaluasi keberhasilan, melakukan koreksi. Karakteristik pengawasan yaitu akurat, tepat waktu, objektif, dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategis, realistis secara ekonomis, realistis organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota. Itu adalah seri ilmu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.